anaknya yang berobat. Baik. Untuk mengisi data konfirmasi diri, menurut saya ya Bu, dengan siapa? Anak saya apa saya juga pernah. Untuk anaknya. Ya, dari anak saya namanya Umurnya berapa? Umurnya 19 tahun kok. 19 tahun. Masih sekolah atau tidak? Kemarin di sekolah kuliah, Udah berhenti. Oke, tinggal di mana Bu? di Pramuka. Di Pramuka. Baik. Sebelumnya kalau datangnya Ibu ke sini tuh ada apa ya Bu? Anak saya sakit dokter. Sakit seperti apa Bu? Kalau dia tuh kayak takut gitu. Takut ya. Baik. Sebelum saya akan bertanya-tanya dengan beberapa pertanyaan yang agak sedikit sensitif, tetapi Ibu akan tidak perlu khawatir dengan pertanyaan ini karena kami akan menjaganya seprofesional mungkin dengan motivasinya. Apakah Ibu bersedia? Baik, kalau begitu akan Ibu. Jadi dokter udah 1 bulan yang lalu anak saya tuh kayak takut itu kayak ada orang yang ngejar gitu loh dok. Dikejar seperti apa Bu? Dia pernah bilang kayak yang ngejar itu polisi. Yang adanya polisi. Oke. Udah berapa lama seperti ini? Sudah 1 bulan yang lalu. Ada 1 bulan yang lalu. Kira-kira bilang timbul atau bagaimana? Itu dokter Apakah adik bisa diwawancara atau apa? bisa dokter. Iya. Itu sudah 1 bulan yang lalu. Oke. Apa yang faktor memperingan dan memperberat si pasien ini? Kalau faktor yang memperberat itu sih kalau misal si adik lagi sendiri, dia kalau sendiri di rumah tuh suka teriak-teriak waktu itu kayak Minta tolong. Oke. Terus faktor yang memperingan apa kira-kira? kalau memperingan kalau misal dia mengkonsumsi obat penenang. Oke, obat penenangnya. Untuk keluarga, adakah keluarga yang sama seperti si adik ini, si Maul ini? Tidak ada dok. Tidak ada. Oke. Untuk riwayat penyakit sosialnya dia bagaimana? Kayak misal kegiatan sehari-harinya dia seperti apa? Bisa diceritakan? Waktu kuliah itu sih dia banyak temennya ya dok. Cuman dia tuh nggak bilang pasangannya apa. Tiba-tiba dia mau berhenti kuliah. Dan berhenti kuliah itu dia mulai itu udah kayak gini, takut gitu. Tidak. Oke. Sekiranya itu sudah berapa Bu? Misal dikejar-kejar itu tuh dikejar dengan siapa? Bersama polisi dok. Dengan polisi. Oke. Itu bilang timbul gitu kan ya? Baik, sesuai yang Ibu sampaikan tadi bahwa si Maul itu pernah mengonsumsi obat. Kalau boleh tahu obat apa ya Bu? Saya lupa ya dok caranya apa. Cuman dia itu obat penenang. Saya beli di apotek. Anak saya minum obat itu dia langsung tidur. Langsung tidur. Iya. Oke. Apakah Maul ini merokok atau minuman yang alkohol, terus main judi atau hubungan seks bebas seperti itu? Kalau untuk merokok dia ada sekarang juga masih. Kalau untuk alkohol seks seksualnya enggak. Tidak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya kalau boleh tahu si Maul ini ada enggak dia adik kakak beradik seperti itu? Apa anak tunggal atau bagaimana? Anak tunggal. Anak tunggal. Dia dulu bagaimana kecilnya? Apakah sesar atau normal kelahiran? Akhirnya sesar dok. Kelahirannya sesar. Baik. Untuk kemudian di masa mudanya, masa pubertasnya seperti apa ini? Kalau itu kurang tahu ya dok. Karena kan saya kerja, suami juga kerja. Jadi mau diurus sama Oke. Baik, wawancaranya sudah selesai Bu. Sekarang saya akan memeriksa si pasien, si anak Ibu, si Maul ini. Akan tetapi Ibu tidak perlu khawatir dalam pemeriksaannya hanya untuk melihat apakah anak semua dalam batas normal dengan menggunakan tensi, kemudian ada termometer dan untuk mengukur kira-kira kasus tadi. Baik, pemeriksaan ini agak sedikit kurang nyaman, tetapi tidak perlu khawatir. Saya akan melakukannya seprofesional mungkin. Apakah diperbolehkan Ibu?
Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Mencuci tangan mengamalkan dengan langkah WHO. Tangannya sudah steril, kemudian kita menggunakan handscoon. Menggunakan handscoon, tangan saya sudah steril. Tangan kiri sebentar ya. Sambil itu ya Bu. Jangan takut, jangan takut. Ya. Dan sendiri ya. Ujung nadinya boleh deh. Baik, makasih ya. Setelah pemeriksaan fisik, saya akan melepas handscoon terlebih dahulu, melepas handscoon, kemudian mencuci tangan dengan nama angka WHO. Baik dokter, izin melaporkan. Setelah saya pemeriksaan fisik dengan tekanan darah si pasien 120/80 mmHg, kemudian untuk respirasi rate-nya 20 kali per menit, kemudian untuk heart rate-nya 88 kali per menit, kemudian suhunya 37,5 derajat Celcius, semua dalam batas normal. Kemudian izin dokter untuk menyampaikan untuk pemeriksaan status mental si pasien. Untuk penampilannya itu kurang rapi, kemudian perilakunya waspada dan curiga, kemudian untuk kotak matanya kurang, untuk pembicaraannya cukup kooperatif, kemudian moodnya cemas, afeknya terbatas, kemudian proses pikirnya agak tidak logis, isi pikirnya waham kejar, persepsinya halusinasi auditorik, kemudian orientasinya baik, insight-nya buruk. Baik Ibu, dari pemeriksaan fisik dan wawancara, anak Ibu si Mahmud itu mengalami gangguan skizofrenia paranoid. Tetapi Ibu tidak perlu khawatir, di sini untuk saya akan memberikan pemasukan dan saya akan memberikan obat untuk diminum sesuai dosis yang saya berikan kepada si Ibu, harus diminum ya Ibu ya. Nah, kan anak ini jarang tinggal sama Ibu kan. Nah, mungkin salah satu faktornya itu kurangnya kasih sayang Ibu untuk si Maolnya, dirangkul dengan dukungan keluarga ya Bu. Kemudian obatnya secara teratur, dukungan keluarga dan lain-lain, dan untuk memberikan si Maul ini kesehatan yang lebih baik. Mungkin ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Oke, saya tuliskan resep terlebih dahulu ya Bu, nanti bisa diambil di depan. Sembuh ya Maul, terima kasih. Baik dokter, selanjutnya saya akan membacakan resep dan juga diagnosis pada pasien atas nama Maulana usia 19 tahun. Berdasarkan hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik, diagnosis yang saya tegakkan adalah skizofrenia paranoid, dan adapun diagnosis bandingnya adalah yang pertama gangguan psikotik akut dan yang kedua ada waham yang menetap. Baik dokter, maka dari itu saya memberikan resep obat sebanyak 2 jenis obat. Yang pertama ada risperidon tablet 2 mg diminum 1 kali 1 tablet setelah makan selama 30 hari. Yang kedua itu ada obat haloperidol tablet 1 mg diminum 1 kali 1 tablet setelah makan selama 30 hari. Baik dokter, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.